dan hati yang bersyukur. Dalam nama Bapa Tuhan Yesus.
Terima kasih untuk kebaikan penyertaan selalu nyata dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu Bapa. Urapi kami semua Tuhan. Urapi pikiran dan mulut hamba Bapa, agar apa yang kami sampaikan itu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tema tahunan kita adalah berjalan dalam kehendak Allah. Kita baca bersama-sama, selalu mengingatkan kita 1 Petrus ayat 4, 1 Petrus 4 ayat 2, 1, 2, 3, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Alasan kita berjalan dalam kehendak Allah, satu, karena kita adalah ciptaan Allah di dalam Kristus Yesus. Dan dua, karena kita ada dalam rancangan Tuhan. Hari ini saya akan belajar tentang alasan yang pertama, karena kita adalah ciptaan Allah di dalam Kristus Yesus. Maka kita harus memiliki iman yang tidak mudah menyerah. Amin. Subtema kita miliki iman yang tidak mudah menyerah. Dasar firman Tuhan adalah kita belajar dari wanita Kanaan, yaitu Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kita baca yang pria ayat ganjil, yang kaum wanita ayat genap. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun lagi itu remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang telah kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita belajar. Bapak-bapak dan ibu adik-adik sekalian, sekarang kalau kita baca berita ya, kayak di Amerika dulu kuat dengan penyingkiran. Amerika dulu kuat dengan kekristenan. Tetapi kalau kita baca, gereja sekarang sudah mulai kosong. Sekarang kita merambah, saya coba melihat ke Singapura juga banyak yang sudah mulai kosong. Sekarang kita coba ke Indonesia, ternyata pengaruh luar sangat banyak. Tidak dipungkiri
anak-anak Tuhan banyak yang sudah mulai lemah. Tidak dipungkiri tokoh-tokoh yang agama bisa jatuh. Tidak dipungkiri gereja House of Worship bisa aja terpengaruh oleh pengaruh luar. Ibadah sore kebanyakan adalah kaum anak muda. Kalian harus punya iman yang kuat, iman yang tangguh. Sebagai orang tua, kami juga harus memiliki iman yang tangguh, iman yang kuat. Tidak membiarkan anak-anak kami terjerumus dalam dosa. Tidak membiarkan anak-anak kami menghabiskan waktunya yang sia-sia. Ternyata orang tua semakin tua di zaman sekarang harus lebih bekerja keras. Kalau kami tidak ada handphone zaman dahulu, kalau sekarang sosial media sangat. Oleh karena itu, faktor yang membuat iman mudah menyerah. Di sini saya mencatat ada 5. Yang pertama, kekecewaan dan penderitaan. Saat menghadapi penderitaan, sakit penyakit atau masalah ekonomi, banyak orang Kristen yang mempertanyakan kehadiran atau kasih Tuhan. Hal ini sering kali berujung pada rasa frustasi. Kok saya tidak sembuh-sembuh? Atau mungkin punya keluarga yang kok tidak sembuh-sembuh? Kok doa saya tidak dijawab ya Tuhan? Atau mungkin yang mau kuliah, atau yang mau masuk SMA, kok tidak masuk ya Tuhan? Kok belum diterima ya Tuhan? Ini kadang-kadang bisa membuat kita kecewa. Bagi anak muda bisa patah hati. Ketika dia patah hati, ya Tuhan, kok pacar saya begitu ya? Padahal dia sudah mengenal Tuhan. Nanti kalau sudah stres, lari ke orang tua, melihat anaknya terkurung dalam kamar dalam kesedihan. Lama saja, tapi ternyata ada loh. Itu tandanya iman tidak tangguh. Yang kedua, mengandalkan kekuatan sendiri atau manusia, bukan Tuhan. Ketika belum diterima di kuliah, ketika anaknya terlihat bahwa masih nakal, tetap yang dilakukan adalah scroll. Bukan datang kepada Tuhan, berdoa, Tuhan proteksi anak saya, Tuhan tarik anak saya lagi kembali ke jalan. Anak-anak muda, Tuhan saya butuh kuliah, Tuhan saya butuh jodoh. Amin. Yang sesuai dengan siapa yang amin? Jangan tidak datang kepada Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan dan komunitas. Lingkungan yang sekuler atau pergaulan yang buruk dapat membuat standar hidup Kristen muda terkompromi. Saya ngobrol ke saya aja ya. Saya beri contoh saya biar gak ada yang sakit hati. Saya kalau sudah pulang kerja capek, saya pasti akan ambil televisi dan nonton. Nontonnya kalau nggak bola, berita bohong. Ini saya. Habis itu ngantuk. Padahal saya belum share firman. Ini contoh saya. Bagi anak muda, sudah ekskul, capek, bukan ambil waktu untuk berdoa. Berdoa kita paling lama berapa sih? 30 menit.
15 menit nyanyi dan menyembah. Habis itu baru scroll. Ternyata yang sering terjadi adalah terbalik. Scroll dulu, ngantuk dan tidur. Akhirnya tidak membaca firman Tuhan atau tidak berdoa. Saya mengajak kita semua, ayo ubah lagi. Ini kepada saya juga, ubah lagi. Kalau tidak kuat, kita minta pertolongan Roh Kudus. Itu penting. Amin. Kelelahan rohani, terlalu aktif dalam pelayanan tanpa diimbangi dengan persekutuan pribadi dengan Tuhan, dapat menyebabkan kekeringan. Jujur, coba kita introspeksi ke diri kita. Kita bangga dengan pelayanan kita. Melayani di sini dengan luar biasa. Pertanyaan hanya satu. Apakah kita mericas diri kita dengan terkoneksi dengan Tuhan untuk waktu pribadi? Kalau kita belum sampai di situ, jangan bangga dengan pelayanan. Lihat pelayanan kita ketika pernah nggak kita merasa bahwa pelayanan lagi capek? Itu waktu-waktu kita perlu recharge kepada Tuhan. Itu perlu sekali untuk kita datang ke sini itu dengan antusias yang luar biasa. Saya mau melayani raja di segala raja. Bukan saya datang ke sini terlambat, malas, tidak bersemangat. Saya mengajak kita semua sebagai pelayan, ayo recharge diri kita. Koneksi dengan Tuhan itu sangat perlu untuk membangun semangat kita, untuk membangun antusias kita untuk melayani Tuhan. Saya percaya jemaat HW, khususnya anak muda, dengan semangat yang luar biasa. Ayo, jangan lupa untuk mericas diri kita. Punya waktu untuk Tuhan. Berikan waktu hanya 15 menit atau 30 menit dalam sehari. Bangun. Beri penyembahan pujian kepada Tuhan. Amin. Amin anak muda. Amin. Karena Pak Gembala, kalau Pak Gembala udah kita nggak saksi. Pak Gembala udah jam 3, jam 4 dia udah share firman. Setuju. Kita kalau baru sini lagi. Wah, Pak Gembala udah share firman. Setuju. Kita jangan kita ketawa. Malu nggak? Malu. Kenapa Pak Gembala bisa kayak gitu? Karena beliau punya waktu, menggunakan waktu. Kita nih, kayak kita nih, yang sekolah, yang bekerja. Kadang kita pulang, scroll jam 12, setengah 1, tidur. Dipaksa bangun jam 4, jam 5, udah malas, karena capek. Coba kita ubah. Scroll 15 menit atau 15 menit doa, lalu scroll 15 menit tidur. Jam 11 paling lambat. Jam 5 pasti dengan bangun sudah dengan sejahtera. Saya membandingkan satu hal. Saya kadang share firman itu malam hari. Jujur itu lebih berat. Itu sangat berat. Karena kita sudah ngantuk. Bagaimana kita merenungkan? Kadang saya tulis salah. Saya ketik salah. Tidur begitu, tapi kita lagi cek. Ternyata sulit. Tapi kalau kita bangun pagi-pagi dengan segar, coba share firman. Wah, panjang, dapat banyak sekali hikmat dari
selama kita mengikuti firman Tuhan, saya jamin, saya garansi, tubuh kita akan ayo atur waktu kita, share firman Tuhan, berikan yang terbaik, berkati Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, untuk saya bisa membaca dan men-share firman Tuhan dalam kondisi yang sehat, segar. Amin. Udah komitmen banget, melanggar dosa. Iya, amin kan? Amin artinya sepakat loh, amin. Komitmen. Nah, kalau melanggar ya dosa, tanggung masih. Padahal kita berdoa terangkat ke surga. Bagaimana kita mau terangkat? Pengangkatan. Bagaimana kita bisa pengangkatan? Hal kecil kita melanggar. Mari kita selain mengajak kita untuk merubah agar kita mengatur waktu kita dengan baik. Keinginan daging yang kuat jatuh dalam dosa yang berulang, menimbulkan rasa bersalah yang mendalam sehingga membuat seorang merasa tidak layak dan akhirnya menjauh dari Tuhan. Apakah ada yang seperti ini? Saat ini merasa saya tidak layak. Saya rasa ini kayaknya nggak ada ya. Di jemaat tahun ini, khususnya anak muda, dikasih pelayanan semua langsung antusias. Oh, gak ada yang jawab. Antusias? Antusias. Yes. Itu harus masuk itu, antusias. Yes. Haleluya. Tapi belum kuliah sih. Sob, kemana? Udah kuliah di UPN? Ada ospek nggak? Ada ya? Yel. Itu pasti antusias. Yes. Wah. Haleluya. Amin. Ini ospek dulu. Ya ospek dulu. Wah, kalau kita kuliah dibantai sama senior. Bisa nggak ya? Dulu zamannya saya itu ngeri. Pak Kopel pusat tahan setengah. Bayangin tahan setengah loh. Di aspal yang tajam. Tahan setengah. Jatuh di Pak Kopel langsung di pantat. Oh boleh. Itulah kami dulu. Kalau sekarang itu tidak boleh lagi. Itu tidak boleh lagi karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan hadir. Tidak boleh lagi. Ospek itu tidak boleh lagi secara militer. Ospek itu harus memberikan dampak. Itu yang benar. Amin. Kita belajar dari wanita Kanaan dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ada 3 hal penolakan yang diterima oleh wanita Kanaan. Yaitu 1, penolakan ilahi. Yesus yang awalnya sama sekali tidak menjawab seruan wanita Kanaan. Matius 15 ayat 23a. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini menggambarkan banyak orang yang sudah lama berdoa tetapi belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Saya rasa kita semua ada di posisi ini. Begitu banyak keinginan-keinginan kita bawa ke hadapan Tuhan, tetapi jawaban Tuhan mungkin belum ada. Ini menjadi alasan banyak orang menjadi lemah imannya dan berpaling dan mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Ini yang sering ya anak muda. Ini karena saya juga pernah muda ya. Kadang kita ya, percaya dengan ramalan-ramalan dia. Oh, masa depan saya bagus nih kalau di surga. Sehingga kita menjadi lemah untuk tidak mau lagi terkoneksi dengan Tuhan. Kayak gitu, dengar anak-anak muda, dengar anak-anak tua juga. Kita masa depannya cerah kalau kita terkoneksi, kalau kita terhubung dengan Tuhan.
Karena kita berjalan dalam ketepatan. Bagaimana kita berjalan dalam ketepatan? Terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Ketika kita terkoneksi, kita terhubung dengan Tuhan, kita menjadi tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa sukses. Ketika kita bisa menjadi sukacita, kita menjadi menerima semua keadaan apapun kondisi kita, untuk terus bersyukur. Jangan lagi pegang ramalan-ramalan orang, sehingga membuat kita nggak perlu lagi koneksi sama Tuhan. Ramalan saya sudah bagus. Ngeri ya? Ngeri. Dia masuk ke secara perlahan untuk mengubah mindset kita dari yang dulunya kita sekolah minggu, pelayanan, tamburi, main musik, WL, singer. Karena pengaruh ini kita menjadi tidak percaya. Sangat berbahaya. Ada dua faktor yang membuat menjadi lemah, yaitu kurang percaya atau lelah atau bosan. Makanya saya bilang, saya tidak tahu ya. Saya rasa mudah-mudahan tahu jemaat HW tidak merasa lelah dan bosan, tapi terus antusias untuk melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, penolakan sosial. Para murid merasa terganggu dan meminta Yesus menyuruhnya pergi. Matius 15 ayat 23b. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak. Sering kita mengalami penolakan. Sering kita mengalami, kok orang itu berhasil, saya tidak. Kok orang itu punya mobil, saya punya sepeda. Kok orang itu bisa beli kulkas, saya hanya bisa beli es lilin. Akhirnya kita merasa tertolong. Kenapa bisa kayak begitu? Karena kita tidak pernah bersyukur, sehingga kita merasa tertolong. Kok Tuhan begini-begini saja keadaan saya? Padahal kita tidak pernah membangun mesbah doa. Padahal kita tidak mau membangun waktu-waktu doa. Padahal kita tidak pernah membaca firman, waktu-waktu untuk membaca firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah? Tadi dibilang jangan mengandalkan pikiran kita, jangan mengandalkan diri kita, tapi selalu andalkan Tuhan. Ini masuk ke saya sangat terberkati. Saya sekarang mau belajar bahwa ketika saya nyetir ya, saya kalau kantor nyetir, itu saya harus menggunakan waktu saya. Itu waktu-waktu yang tepat buat saya bisa mendengar lagu rohani. Kenapa saya kayak gitu? Kadang kalau saya sebagai sales, kadang merasa tertolak. Kenapa? Pada saat saya tidak dapat target, begitu aja gak dapat target. Melihat teman dapat target, wah dia dapat target, saya mau enggak. Tapi kalau kita membangun koneksi dengan Tuhan, saya percaya nanti saya akan bisa dapat target. Itu yang harus kita bangun, bukan kita menjadi orang yang gampang. Ini menggambarkan
orang sekitar kita oleh karena kelemahan kita. Ini yang menjadi alasan banyak orang yang menjadi lemah imannya oleh karena kekecewaan atas penolakan. Di dunia sales, jangan underestimate sales ya. Sales itu menggandalkan diri sendiri ya. Sales itu adalah pasukannya, pionnya perusahaan loh. Perusahaan bisa hidup kalau salesnya bagus. Mau akuntingnya S3, S1, kalau salesnya nggak bagus, nggak dibayar dia. Bayar kan? Tapi ketika sales jualan dari 10 bisa presentasinya 50% sampai 60% di tolak. Tapi jangan menjadikan itu stres. Sini tolak loncat sana, sini tolak loncat sana. Jiwa sales itu adalah jiwa sales itu adalah ketika buanglah umpan sebanyak banyaknya, karena pasti akan tersangkut salah satu kita. Jadi paling dari 1000 customer, paling yang aktif berapa sih? 10 customer. Itulah ini, wah disayang-sayang begini, sehingga order itu terus. Tapi penolakan terjadi, banyak sekali. Jangan sampai kita menyerah. Dalam pelayanan juga, jangan sampai kita membuli. Jangan sampai kita merasa tertolak atau dibully. Ketika kita tawarin, tawa aja lagi. Saya punya pengalaman, saya punya arisan keluarga. Dia banyaknya kan AKBP. Saya nggak bilang AKBP jelek, enggak. AKBP bagus. Amin. Tapi ada saudara saya bilang, iya, gereja di Kasmati itu gereja sesat. Itu di depan saya itu. Saya begini, saya tersenyum aja, senyum. Bapak saya kan kayak saya dididik langsung di perusahaan dulu. Gak peduli. Saya share firman, apa yang di share firman ini saya share ke keluarga saya juga. Gak peduli. Paham mereka adalah yang share adalah pendeta. Makanya saya diajak, saya diajak. Pak pendeta datang, Pak pendeta datang. Saya bodo amat. Pendeta tidak. Saya share. Saya tidak boleh kalah. Share. Ada yang amin. Jangan kita ketika ini masuk dalam sesuatu, jangan jago kandang maksud saya. Ayo, di luar sana masih banyak yang perlu diselamatkan. Koneksi kita kepada siapa? Keluarga kita yang belum mengenal. Share. Jangan menyerah. Bodoh amat. Dia mau bilang kita ampun, bodoh amat. Ya, karena kalau di KPP yang bisa share firman itu hanya pendeta. Beda kalau kita di HW, siapapun harus share firman. Karena tujuannya adalah mendidik kita untuk kita membaca firman. Kadang ada yang tanya, bagaimana kamu bisa mendapatkan itu, bisa share begitu, bisa mengupas itu? Saya dalam hati, ini kan basic jadi kita. Dengarkan lah. Makanya saya bilang sesuatu yang ada yang perubahannya yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan mereka. Ayo gunakan waktu kita. Saya mengajak kita untuk menggunakan waktu kita untuk lebih lagi berguna dan berdampak bagi orang sekitar kita. Amin. Nih ada dua faktor yang membuat menjadi lemah, yaitu ketersinggungan dan kepahitan hati. Kalau kita baca firman Tuhan, masih ada ketersinggungan, masih ada sakit hati, saya jamin dia tidak akan mengerti tentang firman.
kita akan sulit mendapatkan apa rema dari firman yang kita baca. Jangan mudah tersinggung. Amin. Jangan mudah memiliki kepahitan hati. Siapa yang tersinggung hari ini, siapa yang memiliki kepahitan hati, bertobat. Pernah nggak merasakan ketika kita hidup tidak punya ketersinggungan, tidak punya sakit hati, yang ada damai sejahtera? Itu adalah hidup yang berkualitas. Amin. Jadi kalau ada yang punya sakit hati, ada yang punya ini, saat ini komitmen minta maaf atau berdamai. Amin. Nah, berat. Kalau sudah tersinggung pahit hati, berat. Pengikut Kristus bukan? Pengikut Kristus bukan? Siap berdamai? Ya, jangan ada lagi ketersinggungan. Yang ketiga, penolakan dari ajaran keselamatan. Batasan keselamatan saat itu masih difokuskan pada umat Israel. Artinya di Matius 19 ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini menggambarkan penolakan karena merasa orang berdosa sehingga tidak layak menerima keselamatan. Ini menjadi alasan banyak orang yang menjadi lemah imannya oleh karena tidak layak di hadapan Tuhan. Ada dua faktor yang membuat menjadi lemah, minder dan ketakutan. Saya bertanya kepada kita sekarang, ketika kita ditugaskan untuk berdoa, masihkah ada penolakan? Saya di keluarga saya banyak sekali. Ketika saya nih jelek-jelek ini, saya jadi tunjuk ketua pasal tahun bangga. Kami hanya 17 keluarga. Ketika saya terpilih, saya tanya ke Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Awalnya kalau nggak istri, saya bertugas sama kami ada yang disuruh share firman. Saya melihat bahwa mereka kok enaknya nggak mau baca firman. Saya tugaskan, saya ubah sistemnya. Yang arisan hari ini, di arisan berikutnya dia bertugas membawa firman. Masuk Christ, ada yang ngomong seminggu saja. Seminggu dia butuh. Saya sudah bilang bahwa baca saja, apapun bisa dapat dari Google. Siapin baca, itu sudah menjadi sharing rema. Ternyata mereka niat perlu seminggu untuk mempersiapkan. Akhirnya sampai satu putaran, saya tanya ke mereka, gimana mau dirubah? Tidak usah. Haleluya. Misi berhasil. Mereka mau baca. Walaupun ada yang suami istri, kan saya tugaskan suami istri bertugas pasangan. Ada yang suaminya mau, istrinya nggak mau. Urusan suaminya, bukan urusan saya. Urusan suaminya. Kita harus berdamai. Amin. Jangan minder, jangan takut. Kita berjalan bersama Tuhan. Iman yang mudah menyerah akan membuat kita menjadi orang yang kurang percaya, mudah lelah atau bosan, ketersinggungan, kepahitan hati, minder dan ketakutan. Bagaimana agar kita memiliki iman yang tidak mudah menyerah? Kita belajar dari wanita Kanaan. Satu, wanita Kanaan ini memiliki pengertian yang benar tentang iman kepada Kristus. Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Artinya wanita Kanaan sudah mendengar dan mengerti tentang kuasa Yesus yang menyembuhkan, sehingga dia percaya kepada Yesus.
Sebelum dia itu datang kepada Yesus, pasti saya percaya bahwa dia sudah mendengar, wanita Kanani sudah mendengar tentang Yesus. Sama artinya kepada kita. Kita adalah produk-produk dari kesaksian. Kita adalah produk-produk dari penginjilan. Sehingga kita mengenal Kristus. Yang hanya dimulai dari 12 rasul, sekarang sudah menjadi miliaran orang percaya kepada Yesus. Buktinya adalah walaupun Yesus diam dan penolakan dari murid-murid Kristus, tetapi karena wanita ini percaya kuasa Kristus, dia tetap datang menyembah dan memohon kepada Kristus. Jadi kalau ada saat ini kita menghadapi pergumulan kita, saat ini kita menghadapi masalah, jangan pernah kendor untuk berdoa, memohon kepada Tuhan. Jangan lagi mengajarkan hal-hal di luar Tuhan. Ada dako ini bisa menyembuhkan. Ada dako. Jangan lagi. Percaya, kita sudah menerima kuasa Tuhan. Kalau ada saudara kita yang sakit, mau saya doain dalam nama Yesus, semua sudah sembuh. Usah besar kuasanya Tuhan. Saya yakin pasti itu akan praktek. Wanita kanan, oleh karena pendengaran akan firman, dia tidak menyerah ketika Tuhan Yesus diam. Dia harus membuat sesuatu sehingga Tuhan Yesus berkenan untuk menyembuhkan. Ini yang dibilang antusias. Amin. Bagaimana agar kita memiliki pengertian benar tentang iman kepada Kristus? Satu, baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau belum melakukan itu, bertobat. Baca. Karena firman Tuhan itu mengajarkan kita, mendidik kita, memberitahu kita bahwa ada kuasa yang lebih besar dari segala. Perbanyak waktu doa kita. Kita butuh terkoneksi dengan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, Tuhan tolong saya. Tuhan lindungi istri saya. Ini jalan lagi keinginan, oh anak saya, Tuhan lindungi anak saya. Jalan lagi, oh ada pekerjaan ini, Tuhan tolong saya. Udah, dimanapun kita terkoneksi dengan perbanyak waktu ibadah kita. Jangan lagi kita menjauh dari ibadah. Ada ibadah konser, datang. Ada ibadah PPW, datang. Karena kita perlu nge-recharge diri kita. Karena di luar sana itu menyuguhkan hal-hal yang di luar Tuhan. Sehingga apa yang kita tangkap, mata kita, pikiran kita, yaitu hal-hal yang di luar Tuhan. Sehingga kita perlu recharge, kita perlu baca, kita perlu doa, kita perlu koneksi Tuhan. Sehingga kita tetap terproteksi. Karena kita masuk ke dalam sini, ini daging nempel. Saya yakin dan percaya sampai sekarang orang akan sulit fokus karena banyak sekali hal-hal yang masuk dari Senin sampai Sabtu. Amin. Jadi kita butuh waktu berdoa, membaca firman untuk mencas hidup kita. Perbanyak dengar lagu rohani, jangan remahan picisan. Doa, dewa. Ya kan? Aku tak bisa bangkit lagi. Lagunya siapa itu? Jangan lagi dengar lagu itu. Aku akan bangkit. Bukan terbang. Bukan tidak bangkit. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita bangkit.
Ketika kamu berbuat dosa, bertobat, Tuhan akan mengampuni. Dan jangan berbuat dosa lain. Itulah anugerah Tuhan kasih. Amin. Perbanyak untuk mempraktekkan iman kita melalui tindak laku kita sehari-hari. Ayo, saya mengajak kita. Siapa yang sakit, datang. Berdoa. Keluarga kita, siapapun itu, jenguk, datang, doa. Karena kuasa doa itu mengubahkan, menyembuhkan. Ada yang tidak percaya dengan kuasa Tuhan? Mari saya mengajak kita untuk mulai komitmen praktek. Paksa diri kita, praktek. Tidak ada lagi keraguan dalam hidup kita akan kuasa Tuhan. Amin. Yang kedua, selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Matius 25 ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Walaupun dia merasa penolakan, tapi wanita Kanaan ini, dia tidak meminta yang banyak, yang sempurna, enggak. Dia hanya meminta remah-remah dari kuasa Tuhan agar anaknya sembuh. Begitu besar antusias dari wanita Kanaan ini untuk anaknya sembuh. Dia sangat percaya, antusias. Tidak ada kuasa yang lain yang bisa menyembuhkan. Sehingga dia memiliki antusias yang luar. Ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita lakukan dalam mengikut Tuhan. Amin. Artinya kita terus mengucap syukur atas sekecil apapun yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Jangan sombong. Saya minta mobil belum dikasih Tuhan, tapi nafas diberikan dengan cuma. Proteksi Tuhan diberikan dengan cuma. Makan diberikan dengan cuma. Jangan sampai dengan kasih yang begitu besar itu bisa menghilangkan mindset kita bahwa Tuhan tidak mau mendengar. Oleh karena itu, sekecil apapun yang kita rasakan sekarang, mari saya mengajak kita selalu mengucap syukur. Amin. Kerendahan hati yang menyenangkan hati Tuhan seperti apa? Ada dua. Mau mengakui kelemahan dan keterbatasan. Kita manusia lemah, daging masih menempel. Kita membutuhkan Tuhan agar kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Ini sangat kita butuhkan. Kita harus mengakui kita lemah. Siapa yang mengakui bahwa dia jago? Ada? Bang Jago? Bang Jago. Ini. Lihat contoh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayat 30. Untuk membuka kasutnya pun saya tidak layak. Dia tahu bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Dia adalah hamba. Sehingga Kristus berkenan kepadanya. Sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Dia masuk dalam suatu nubuatan. Dia adalah yang terbesar. Tetapi membuka kasutnya Tuhan itu, dia tidak layak. Artinya jangan lagi ada kesombongan dalam hati kita. Jangan ada kesombongan dalam diri kita. Mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk kita bisa menerima berkat. Yang kedua, mengutamakan Tuhan daripada manusia. Jangan lagi kita mengejar pujian manusia, tapi kejarlah
kemuliaan Tuhan. Itu penting. Itu penting. Kita harus pahami itu. Jangan sampai lagi kita melihat bagian dari manusia. Yang ketiga, mengalami sendiri mujizat Tuhan dengan ketangguhan iman yang berkenan kepada Tuhan. Alami sendiri mujizat Tuhan. Siapa yang tidak mengalami mujizat Tuhan sampai sekarang? Masih bertanya tentang mujizat Tuhan? Nah, kita ada sampai saat ini karena mujizat. Kita bisa makan sampai saat ini karena kita itu adalah mujizat. Matius 25 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya Tuhan kagum akan ketangguhan iman wanita kata. Kalau hidupmu berkenan kepada Tuhan, milikilah iman. Ini yang kita harus kejar. Membuat Tuhan berkenan kepada hidup. Inilah goal kita. Inilah pandangan yang harus kita kejar. Miliki ketangguhan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Karakter ketangguhan iman yang berkenan kepada Tuhan, percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan. Taat melakukan perintah Tuhan walaupun bertentangan dengan keinginan. Seperti contohnya korupsi, manipulasi. Jangan lagi ada jiwa-jiwa manipulasi dalam diri kita. Hiduplah dengan tulus. Amin. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah berat. Ini akan berkenan kepada Tuhan. Percayalah, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tangguh terhadap ketangguhan iman kita akan membuat Tuhan berkenan, sehingga mujizat pasti akan terjadi. Amin. Aplikasi dalam kehidupan terakhir. 1. Pribadi. Ketika merasa Tuhan seolah diam, jangan berhenti berdoa atau menjadi kecewa, karena Dia mungkin sedang memurnikan iman kita. Yang kedua, buat keluarga, hai orang tua, diingatkan untuk pantang menyerah mendoakan anak-anak mereka, terutama yang sedang menjauh dari. Ini bukan keluarga ini tidak hanya orang tua, siapapun kita, anak muda, anak tua, orang tua, siapapun ada yang belum datang kepada Tuhan, itu menjadi pergumulan doa kita. Amin. Kita harus terus doakan, masuk itu dalam istilah keluarga, masuk itu topik dalam ibadah kita atau doa-doa kita sehari-hari. Siapapun keluarga yang belum bertobat, terus doakan. Dunia kerja, hadapilah kegagalan dengan kerendahan hati untuk mengevaluasi diri serta tetap mengandalkan Tuhan, bahkan pada peluang terkecil sekalipun. Tetap mengandalkan Tuhan. Kalau atasan marah-marah, doakan supaya tidak marah. Doakan. Artinya apa? Supaya atasan tidak marah, kita harus dikasih hikmat supaya pintar sesuai dengan atasannya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginan atasan, sehingga kita tidak dimarahin. Itu bukan doa. Saya sumpahin atasan supaya dia tidak bisa ngomong lagi. Kalau dia tidak bisa ngomong lagi, matilah perusahaan. Oke, jadi lihat ke kita yang harus memperbaiki diri. Atasan minta A, kita harus kasih. Amin. Pelayanan, milikilah hati yang terbuka bagi orang-orang yang terhilang dan paling membutuhkan kasih Kristus tanpa membatasi diri. Artinya, siapapun musuh kita di situ, siapapun orang yang kita tidak senangi, siapapun orang yang tidak kita kenal, selama Tuhan menggerakkan hati kita untuk mendoakan, doakan. Itulah ajaran kasih.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Bapa, kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kami harus memiliki ketangguhan iman Bapa di dalam Kristus. Tuhan, kami manusia lemah, kami sadar akan kelemahan kami Bapa. Tapi kami tahu ada roh yang Kau siapkan untuk kami, yang hidup di dalam kami, untuk membuat iman kami menjadi tangguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati. Amin. Mari kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Pitoro. Terima kasih Pak Pitoro sudah menjadi berkat buat kita dalam pelayanan firman dan dari 1 dan daripada 2. Saya secara pribadi sangat diberkati dan saya percaya kita semua diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita diberikan kesempatan untuk menabur bagi rumah Tuhan di tempat ini. Mari saat ini di bagian kita percaya apa yang kita doakan, sepakati untuk kita memiliki tempat yang kita miliki sendiri, dan Tuhan akan menyatakan itu tepat pada waktunya dan menurut cara Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat cara-Mu yang ajaib. Kami bukan hanya mendengar, bukan hanya Tuhan Yesus merasakan, tetapi kami sungguh-sungguh Tuhan percaya kami akan mengalaminya bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami butuh tempat yang kami miliki sendiri. Tuhan, kami butuh tempat yang besar Tuhan, karena kami punya sekolah di tempat ini Tuhan. Kami membutuhkan kelas-kelas yang lebih banyak, ruangan-ruangan yang lebih banyak untuk menampung banyak anak-anak di tempat ini. Tuhan, tolong kami. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang akan mengalami keajaiban Tuhan. Kami adalah orang-orang yang terus akan mengalami mujizat Tuhan. Bukan kata orang, tetapi kami Tuhan, jemaat Rosokosi, akan mengalami mujizat Tuhan. Bagian kami Tuhan, kami mau menampur apa yang kami bisa lakukan. Kami akan melihat tangan-Mu, pekerjaan-Mu yang ajaib akan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Amin. Siapa dan siapa yang baik di Tuhan. Dan mari semua kita boleh tetap setia mengikuti Zoom malam kita ya, dari hari Senin sampai hari Kamis jam 9 malam, dan Zoom pagi kita jam 4.30 pagi hari Senin dan hari Kamis. Mari kita bertemu bersama di tempat ini untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan di hari Jumat, dan kita juga bersepakat di hari Jumat untuk berpuasa bersama. Mari anak-anak muda boleh hadir di tempat ini.
di hari Sabtu ya bertumbuh bersama di tempat ini, dan di hari Sabtu juga ada ibadah wanita, hari wanita-wanita yang luar biasa di tempat ini. Mari bersama-sama jam 5 sore ya untuk menghadiri ibadah wanita di tempat ini, dan mari bertumbuh bersama di setiap wadah komsel yang ada. Komsel itu yang diadakan satu bulan 2 kali ya, dan komsel Efesus yang diadakan di hari Rabu jam 7, dan komsel Philadelphia yang diadakan di hari Rabu dan Kamis jam 7 malam ya. Dan mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang belum mendaftar, nanti setelah ini panitia akan memberikan form ya, betul ya Kak Klik ya, memberikan form ya. Nanti boleh ditulis di situ dan boleh dikembalikan dengan menyertakan uang ya 60.000 ya. Uang 60.000 itu untuk apa ya? Untuk transport ya, nanti untuk kita berangkat ke sana, dan tiket masuk ya. Untuk makan nanti kita akan membawa makanan masing-masing ya, boleh untuk diri sendiri boleh ya, maksudnya cuma ceplok telur, Indomie terus sama nasi untuk diri sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya telurnya di rumah ada 5 atau telurnya di rumah ada 10 yang mau dibikin balado, dibikin telur kecap buat makan sama-sama juga boleh ya, biar nanti kita bisa berbagi bersama-sama ya. Baik, dan selanjutnya tidak ada pengumuman yang lain, kita akan bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita. Bagi nama Tuhan. Habis-habisnya bagi kami. Kami melihat bahwa Tuhan menyertai hidup kami, dan pada malam hari ini Tuhan, terus kami mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, adalah bagian yang terbaik yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar juga Tuhan. Kami terus menaruh harapan kami, terus kami percaya pada Tuhan. Tengah-tengah kesulitan yang ada, kehidupan kami sehari-harinya Tuhan, untuk bergantung terus pada Tuhan. Dan kami percaya Bapa, bahwa Tuhan selalu akan tolong kami, bahwa Tuhan selalu tunjukkan apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang akan Tuhan tidak pernah kami dengar. Sebab itu yang akan Tuhan sediakan bagi kami, ketika kami memiliki iman yang terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Tuhan terus pakai hamba-Mu Kak Bintoro yang memberkati kami dalam Tuhan firman-Mu Bapa. Terus sertai hidupnya Tuhan, pekerjaannya Tuhan berkati, karyanya Tuhan boleh membawa nama Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan. Untuk keluarganya juga Tuhan, dia membawa anak istrinya terus menjadi imam yang baik Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan, di tempat ini kami akan melihat bahwa ada hal yang luar biasa juga yang akan dikerjakan oleh Pak Bintoro ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur juga Tuhan untuk gereja ini,
untuk jemaat-jemaat yang ada di gereja ini Tuhan, untuk terus Tuhan perlengkapi kami semuanya lewat gereja ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ajaib demi keajaiban yang Tuhan kerjakan di jemaat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan usahanya Tuhan berkati Bapa. Setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan yang sulit mungkin di usahanya, di pekerjaannya, mungkin kesulitan dalam keluarga, ekonomi, Tuhan tolong mereka Bapa. Mungkin hal itu membuat mereka untuk tidak datang beribadah. Tuhan ingatkan mereka, Tuhan tolong hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Bapa untuk setiap ibadah dan kategori yang Tuhan, dari sekolah minggu, Youth Impact Generation, WBI, PBI, dan setiap komsel yang sudah ada Tuhan, kami percaya Tuhan yang menolong kami semuanya. Setiap ketua-ketua Tuhan tolong Bapa supaya semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ada banyak jiwa-jiwa yang baru juga Tuhan akan datang ke tempat ini, ke gereja ini, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih terus Bapa, kami terus berharap pada Tuhan, terus sekolah yang ada di tempat ini Tuhan, yang sudah tetapkan dari awalnya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan terus pegang, Tuhan akan terus tolong setiap doa dan harapan kami. Kami tahu Tuhan selalu dengar dan akan Tuhan jawab indah pada waktunya Tuhan. Kami terus berdoa bagi pemimpin sekolah ini, kepada Bu Hilda, Pak Rofik, juga Miss Christine, akan Tuhan topang mereka Tuhan untuk membimbing sekolah ini, untuk membimbing anak-anak, membimbing setiap mentor-mentor yang ada ya Tuhan, untuk membawa setiap anak-anakmu masuk mengenal Kristus, dan juga membimbing setiap mentor-mentor untuk mengajar dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa bagi bangsa kami Bapa. Kami percayakan bangsa kami ke tangan Tuhan. Kami tahu indah, ajaib, luar biasa yang sedang Tuhan kerjakan akan kami lihat di bangsa ini Tuhan Yesus. Kami akan percaya bahwa keadaan ekonomi yang semakin membaik, pemimpin yang takut akan Tuhan akan Tuhan tunjukkan di bangsa kami Tuhan. Terus kami berdoa bagi pemimpin kami Tuhan, pemimpin bangsa kami Bapak Tuhan, tunjukkan kasih setia-Mu, tunjukkan jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami percaya anak Tuhan yang sudah berdiri Tuhan di pemerintahan ini Bapak. Kami percaya Tuhan pakai mereka Tuhan untuk menjadi penasehat bagi Bapak Presiden kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sangat berterima kasih buat ibadah 1 dan ibadah 2 Tuhan hari ini Bapak. Tuhan terus kasih setiap umat-umat-Mu yang terus setia beribadah kepada-Mu Tuhan. Terus Tuhan kasih setiap pelayan-pelayan Tuhan yang di tempat ini yang selalu setia melayani Tuhan. Kami percaya Bapak, Tuhan kami tidak pernah berhutang bagi setiap anak-anaknya yang selalu setia. Kami tahu Tuhan selalu tunjukkan jalan. Kami tahu Tuhan selalu tunjukkan setiap kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami akan pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa, dan kami akan terus menjadi berkat. Pujilah Tuhan Yesus yang akan kami sembah untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami percaya ibadah hari ini adalah ibadah yang diberkati dan diurapi Tuhan, mengandung janji memberi keuntungan yang besar bagi semua kami yang bersungguh hati mencari Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia, tapi ada upah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Semua umat-Mu diberkati, dilawat oleh Tuhan, dikuatkan, disegarkan, disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan yang terikat dilepaskan oleh Tuhan. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk Bu Esther, Tuhan sembuhkan, pulihkan, masuk operasi di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Pak Robi, Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang ke rumah kami, biar kami pulang dengan berkat-Mu. Mari umat Tuhan, arahkan hati-Mu dan angkat kedua tangan-Mu. Kami mengangkat tangan kami berserah sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami mengangkat tangan kami tahu berkat itu berasal dari Tuhan. Dan segala pujian, hormat kami kembalikan hanya bagi-Mu. Sekarang turunkanlah berkat-Mu atas kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan berjalanlah dalam kehendak Allah. Terima berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, hikmat, pengurapan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Kemuliaan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat malam Tuhan Yesus.